Saat ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius. Jika titik A dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut X, Y, X adalah jarak antara titik A ke sumbu Y dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Ada 4 kemungkinan titik A kadang berada di sumbu X positif dan Y positif, kadang terletak pada sumbu X negatif dan Y positif, kadang juga terletak pada sumbu X negatif dan Y negatif, bisa juga terletak pada X positif dan Y negatif. Koordinat kutub. Jika sebuah titik A dinyatakan dalam R, alfa, maka R adalah jarak antara titik A dengan pusat koordinat dan alfa adalah sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA. Yang harus kalian ingat adalah sudut di berbagai kuadran. Kadang A terletak di kuadran 1, berarti koordinat kutubnya adalah R, sudut yang terletak di kuadran 1. Jika terletak di kuadran kedua, berarti koordinat kutubnya adalah R, sudut yang terletak di kuadran kedua. Dan jika terletak di kuadran ketiga, koordinat kutubnya adalah R, sudut yang terletak di kuadran ketiga. Dan jika terletak di kuadran keempat, berarti koordinat kutubnya adalah R, sudut yang terletak di kuadran keempat. Ada hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jika titik A dinyatakan dalam koordinat kartesius, berarti X, Y, dan jika dinyatakan dalam koordinat kutub adalah R, alfa. Kita tahu bahwa cos sudut alfa adalah perbandingan antara X dan R, dan sin sudut alfa adalah perbandingan antara Y dan R. Sehingga jika diketahui sebuah koordinat kutub R, alfa, maka koordinat kartesiusnya bisa diperoleh dari X adalah R cos alfa dan Y adalah R sin alfa. Jika diketahui koordinat titik A itu X, Y, maka bisa dinyatakan dalam koordinat kartesius adalah R akar X kuadrat plus Y kuadrat, karena R itu adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Dan tan alfa itu adalah perbandingan antara Y per X. Contoh, jika diketahui koordinat kutub, maka kita bisa mengubah ke dalam koordinat kartesius. Jika titik A koordinatnya 10,60 derajat, maka X diperoleh dari R cos alfa, Y diperoleh dari R sin alfa, sehingga titik A 10,60 derajat jika kita ubah ke dalam koordinat kartesius, X sama dengan R cos alfa, R 10 cos 60 derajat
adalah 10 dikalikan setengah, yaitu 5. Dan Y adalah R sin alfa, 10 sin 60 derajat adalah 10 kali setengah akar 3, yaitu 5 akar 3. Sehingga titik A yang koordinatnya 10,60 derajat, jika kita ubah ke dalam koordinat kartesius adalah 5,5 akar 3. Contoh berikutnya, jika diketahui koordinat kutub titik A 16,150 derajat. 150 derajat ada di kuadran 2. Masih sama, X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Sehingga titik A 16,150 derajat, jika kita ubah ke dalam koordinat kartesius, X sama dengan R cos alfa, 16 cos 150 yang berada di kuadran 2 sama artinya dengan 180 dikurangi 30, dan cos sudut yang berada di kuadran kedua bertanda negatif, sehingga diperoleh 16 dikalikan min cos 30 derajat adalah min 8 akar 3. Dan Y sama dengan R sin alfa adalah 16 dikalikan sin 150 derajat, 16 kalikan sin 30, yaitu 16 dikalikan setengah adalah 8. Jadi titik B 16,150 derajat, jika kita ubah ke dalam koordinat kartesius, maka akan menjadi min 8 akar 3,8. Contoh berikutnya, jika diketahui koordinat kartesius, kita bisa mengubah ke dalam koordinat kutub. Titik A 5,5 akar 3. X kuadrat plus Y kuadrat, jika di akar itulah R. Alfa bisa kita peroleh dengan tangen alfa, yaitu Y per X. Sehingga titik A yang koordinatnya 5,5 akar 3, jika kita ubah ke dalam koordinat kutub, maka akan kita peroleh R-nya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat, yaitu akarnya 100 adalah 10. Alfa kita bisa peroleh menggunakan tangen alfa, yaitu perbandingan antara Y per X. 5 akar 3 dibanding 5 sama dengan akar 3, sehingga alfa adalah 60 derajat. Jadi titik A 5,5 akar 3 jika kita ubah ke dalam koordinat kutub adalah 10,60 derajat. Contoh berikutnya, jika diketahui koordinat kartesius titik A 4,-4. 4,-4 terletak di kuadran keempat, maka R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dan tangen alfa adalah Y per X. Sehingga titik A yang koordinatnya 4,-4, maka R adalah akar 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, yaitu akar 32 adalah 4 akar 2. Dan tan alfa adalah Y per X, yaitu min 4 per 4 adalah min 1. Karena alfa ada di kuadran keempat, maka alfa yang kita pilih adalah 360 dikurangi 45 derajat, yaitu 315 derajat. Sehingga titik A yang koordinatnya 4,-4, jika kita ubah ke dalam koordinat kutub menjadi 4 akar 2, 315 derajat.
Yang perlu diingat, koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jika titik A terletak di kuadran pertama, yaitu X-nya positif dan Y-nya positif, maka koordinat kutubnya adalah R, sudut yang terletak di kuadran pertama. Jika titik B yang terletak di X negatif dan Y positif, maka koordinat kutubnya R, sudut yang terletak di kuadran kedua. Dan jika titik C X-nya negatif, Y-nya negatif, maka jika kita ubah ke dalam koordinat kutub berarti R, sudut yang terletak di kuadran ketiga. Dan jika titik D yang terletak pada X positif dan Y negatif, maka jika kita ubah ke dalam koordinat kutub R, sudut yang terletak di kuadran keempat. Perhatikan contoh ini. Jika koordinat kartesius titik A 4,4, maka jika kita ubah ke dalam koordinat kutub adalah 4/2,45. Jika titik B koordinatnya adalah -4,4, jika kita ubah ke dalam koordinat kutub kita peroleh 4/2,135 derajat. Dan jika titik C koordinatnya 4, -4, jika kita ubah ke dalam koordinat kutub kita peroleh 4/2,225. Dan terakhir, jika titik D koordinatnya 4, -4, jika kita ubah ke dalam koordinat kutub kita peroleh 4/2,315 derajat. Perhatikan perbedaan sudut-sudutnya. Jika terletak di kuadran 1, berarti sudutnya adalah kuadran 1. Jika terletak di kuadran kedua, sudutnya 135 derajat. Jika terletak di kuadran ketiga, sudutnya 225 derajat. Jika terletak di kuadran keempat, sudutnya 315 derajat. Untuk menguji kemampuan kalian saat ini, silakan soal latihan ini dikerjakan. Terima kasih, selamat belajar, semoga kalian sukses.